tahu. Mama masih ingat nggak beberapa mainan yang pernah dimainkan waktu kecil? Ternyata mainan-mainan tersebut punya banyak manfaat untuk anak zaman sekarang loh. Bagian besar mainan jadul mengajarkan kreativitas, kejujuran, kesabaran, kemampuan berhitung, hingga taktik ala detektif. Gak cuma itu saja, dengan bermain dengan si kecil, Mama bisa membangun bonding, alih-alih menghabiskan waktu di depan gadget atau TV. Berbagai permainan anak zaman dulu melibatkan motorik agar anak bisa lincah, aktif, dan mudah berinteraksi dengan orang di sekitarnya, serta mudah dalam menjalin pertemanan. Yuk kembali ke masa lalu untuk melihat permainan jadul yang edukatif dan bermanfaat untuk diajarkan ke anak-anak. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parent University. 5 mainan jadul yang edukatif dan bermanfaat bagi anak. Yang pertama, congklak. Permainan yang satu ini menggunakan papan lengkung berbentuk sampan. Setiap papan congklak memiliki 16 lubang yang terdiri dari 14 lubang kecil dan 2 lubang besar. Setiap banjarnya terdapat 7 lubang yang saling berhadapan. Permainan ini hanya bisa dimainkan dengan 2 orang yang berkuasa di tiap banjar dan 1 lubang besar. Anak bisa memainkan banjar miliknya hingga bijinya habis dengan bergantian. Apakah bermain congklak ada manfaatnya untuk anak? Tentu ada, Ma. Permainan ini melatih otak kiri anak untuk berpikir. Anak harus memikirkan strategi untuk mengumpulkan biji congklak sebanyak mungkin. Saat bermain, otak kiri anak akan aktif dengan perhitungan numerik. Yang kedua, ular tangga. Permainan ular tangga bisa dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak dengan gambar tangga atau ular yang menghubungkannya dengan kotak lainnya. Setiap pemain mulai dengan bidaknya di kotak pertama dan secara bergiliran melemparkan dadu. Bidak dijalankan sesuai dengan jumlah mata dadu yang muncul. Pemain yang pertama kali mencapai kotak finish adalah pemenangnya. Manfaatnya bermain ular tangga bersama anak yaitu mampu melatih keterampilannya dalam menghitung jumlah angka yang keluar dari 2 buah dadu. Biarkan anak menjumlahkan sendiri angka dari kedua dadu yang ia lemparkan. Permainan ini juga dapat melatih emosi anak bila anak berada di petak yang mengharuskannya naik atau turun. Di sini, Mama dapat mengarahkan anak bagaimana mengatur emosinya. Ketiga, bekel. Hayo, siapa yang masa kecilnya bermain bekel? Awalnya terlihat mudah, tapi butuh kecekatan untuk bermain bekel, melempar dan menangkap bola sambil mengambil biji-bijinya. Permainan ini berasal dari Belanda, bekelen. Biasanya dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Bermain bekel hanya dibutuhkan bola bekel dan 6 hingga 10 biji. Aturannya pun beraneka ragam, tergantung kesepakatan pemain. Permainan ini melatih kesabaran dan ketangkasan loh, Ma. Gak cuma itu, si kecil pun belajar kejujuran saat bermain bekel ini. Ada beberapa level yang harus dilewati saat bermain bekel. Untuk memenangkan permainan, anak harus melewati semua level ini. Menarik bukan? Yang keempat, monopoli. Permainan papan yang satu ini cukup seru dimainkan oleh seluruh keluarga. Dalam permainan harus ada anggota keluarga yang bertugas menjadi kasir untuk menjaga dan membagikan uang serta kartu kesempatan dan hadiah, juga menjaga bidak-bidak properti agar permainan lancar. Monopoli adalah permainan strategi di mana para pemain diperkenankan membeli properti di tempat-tempat yang dilaluinya. Jika seorang pemain bisa lengkap membeli satu kompleks, maka pemain lain yang melewati properti tersebut harus membayar uang sewa. Ada kotak kesempatan dan hadiah yang jika ditempati, artinya pemain bisa mendapatkan keuntungan. Permainan ini mengajarkan si kecil untuk berstrategi dengan memakai logika dan perhitungan yang matang.
Anak juga dilatih untuk mengelola keuangan dan menghitung keuntungan serta investasi. Kelima, petak umpet. Permainan jadul yang edukatif ini nggak kalah asyik kok Ma dengan permainan zaman sekarang. Petak umpet dulu sangat digemari anak-anak karena bisa dimainkan lebih dari 2 orang. Cara bermainnya juga mudah dan tak butuh alat khusus. Anak-anak cukup memiliki skill berlari yang kencang dan andal dalam bersembunyi. Agar adil untuk memilih siapa yang bertugas sebagai penjaga, biasanya anak-anak akan memilihnya dengan cara home pimpa. Setelah itu baru si penjaga menutup matanya dan menghitung dari 1 sampai 10. Setelah hitungan selesai, maka si penjaga akan mencari pemain yang lain yang sudah bersembunyi dan ditangkap satu persatu. Pelajaran berharga dari petak umpet yaitu agar anak-anak memiliki kemampuan yang teliti, mengatur strategi, dan bersosialisasi. Kalau Mama sudah pernah memainkannya, selamat ya! Masa kecil Mama sudah pasti bahagia. Bagi yang belum pernah, tak ada salahnya untuk mencoba bersama si kecil saat weekend di rumah. Tinggalkan gadget sementara dan mulailah bermain bersama Papa dan si kecil. Kenangan masa kecil akan selalu indah untuk dikenang di masa depan. Selamat bermain! Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Parent University dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University. Better Parent, Better Future!